Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Putra Supenah dari kelas 4 EA 38 dengan NPM 102215547. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Risiko dengan tema materi Risiko Reputasi. Risiko reputasi. Arti risiko reputasi yaitu potensi kerugian akibat menurunnya kepercayaan publik terhadap suatu bisnis. Bisnis yang kita ambil yaitu bisnis bank. Risiko reputasi pada bank yaitu potensi adanya kerugian yang timbul karena menurunnya rasa kepercayaan publik, nasabah, investor, atau konsumen pada bank tersebut. Di sini ada dua contoh kasus. Kasus yang pertama adalah kasus korupsi yang melibatkan pejabat bank tersebut, dan kasus yang kedua adalah pelayanan staf yang kurang baik terhadap nasabah lalu viral di media sosial. Selanjutnya adalah sumber risiko reputasi. Risiko reputasi biasanya tidak berdiri sendiri, melainkan berasal dari risiko lain yang berdampak pada persepsi publik terhadap bank tersebut. Contoh sumber risiko reputasi yaitu yang pertama risiko operasional, di mana ada kesalahannya pada sistem, seperti mesin ATM yang error ataupun kesalahan transfer massal. Yang kedua adalah kesalahan pada karyawan yang bisa disebabkan kesalahan input data ataupun human error ataupun kebocoran data pribadi. Sumber risiko reputasi yang kedua adalah risiko kepatuhan, di mana perusahaan tidak patuh terhadap prinsip AML ataupun anti money laundering yang dilakukan oleh pihak bank tersebut. Selanjutnya, poin ketiga, dampak risiko. Jika tidak dikelola dengan baik oleh perusahaan bank, risiko reputasi memiliki dampak yang cukup serius. Di sini ada 3 contoh dampak. Contoh yang pertama adalah penarikan dana besar-besaran atau bank run, di mana nasabah menguras semua uang yang ada di bank tersebut. Contoh dampak yang kedua yaitu turunan nilai saham. Sudah dipastikan jarang ada investor yang ingin membeli saham bank tersebut. Contoh yang ketiga, gulung tikar. Jika tidak ada lagi nasabah maupun investor pada bank tersebut, sudah dipastikan 50% bank tersebut diambang kebangkrutan. Selanjutnya pada poin keempat ini ada indikator resiko reputasi. Bank biasanya memantau beberapa indikator untuk mengukur resiko reputasi pada bank tersebut. Contoh indikator yang pertama yaitu adalah jumlah dan jenis keluhan yang didapat dari beberapa konsumen. Contoh indikator yang kedua yaitu adalah pemberitaan yang negatif di media sosial terhadap pihak bank tersebut. Selanjutnya di sini ada poin yang kelima, yaitu strategi resiko reputasi. Nah, bank biasanya mengambil beberapa strategi. Yang pertama contohnya manajemen krisis dan komunikasi, di mana manajemen menyiapkan tim krisis untuk respon cepat kepada nasabah dan jujur dalam berkomunikasi pada nasabah. Poin yang kedua adalah pelayanan nasabah. Pelatihan SDM yang diberikan oleh perusahaan agar semua karyawan memahami keluhan nasabah dengan baik dan cepat. Poin yang ketiga adalah manajemen media dan citra publik, di mana manajemen aktif memonitor media sosial agar cepat menangani isu-isu publik terhadap bank tersebut dan membangun citra positif secara berkelanjutan. Poin yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan pada video kali ini yang saya buat yaitu adalah resiko reputasi bank adalah kelalaian yang timbul pada pihak bank dan viral di media sosial, sehingga menurunnya kepercayaan publik yang dapat menimbulkan kerugian pada bank jika tidak dikelola dengan baik. Sekian dari video yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.